Allah sudah memberikan magfirah di bulan Ramadan. Tidak lama dari bulan Ramadan itu berlalu, setelah salat Id, malah menziarahi kuburan karena sesuatu yang diyakini atau tidak ada landasan apapun berdasarkan kebiasaan manusia, bahkan lebih daripada itu meminta kepada orang yang sudah meninggal. Maka hal itu adalah inna syirka ladzulmun azim. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya IMTAX, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya IMTAX menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam program Ramadan kita yang tayang di Persis TV Channel. Mudah-mudahan ikhwati iman dalam keadaan sehat walafiat, wabil khusus di bulan Ramadan ini mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mendiskusikan tentang ziarah kubur setelah sholat Idul Fitri. Bagaimana duduk permasalahan atau hukum dari ziarah kubur setelah sholat Idul Fitri. Itu alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Sabar Nugraha. Terima kasih Al-Ustadz telah berkesempatan untuk bisa hadir di Persis TV ini berbagi ilmu khususnya terkait dengan materi yang akan kita bahas. Al-Ustadz Sabar ini merupakan salah satu tim sekretariat dan mustaid Dewan Hizbah Persatuan Islam. Terkait masalah ziarah kubur, Ustadz, ini baik kaitan dengan ziarah kubur setelah sholat Idul Fitri atau ziarah kubur secara umum. Ini sebetulnya bagaimana hukum tentang ziarah kubur tersebut? Silakan Ustaz, boleh dijelaskan. Ya, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa Persis TV dan jamaah Persis dimanapun Anda berada, mengenai ziarah kubur tadi Ustadz Makbuh, ya tentunya ini
sudah menjadi satu kebiasaan di kalangan umat Islam di Indonesia, yang sebetulnya kita itu tidak anti ziarah kubur gitu kan. Sebetulnya ziarah kubur ini apa namanya, sesuatu yang sifatnya ada landasannya. Di mana Rasulullah SAW yang awalnya apa namanya, melarang ya, kemudian setelah itu dipersilahkan, lalu dianjurkan untuk ziarah kubur. Dan hal itu tentunya kita dengan membahas dan meneliti beberapa keterangan bahwa ziarah kubur itu memang ada keterangannya. Seperti Rasulullah SAW menyampaikan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku ini melarang kalian untuk ziarah kubur, karena memang kondisi para sahabat waktu itu dalam kondisi keimanan yang masih labil, hingga kekhawatiran muncul berbagai kemusyrikan yang hal itu akan menyulitkan untuk merubah kebiasaan tersebut. Dan hal tersebut, jikalau Rasulullah melarang, tentu itu sudah dilakukan oleh para sahabat zaman jahiliyah. Ya, kami melarang kalian, artinya sebelumnya mereka membawa kebiasaan-kebiasaan, entah itu dari kebiasaan kaum musyrikin ataupun kaum Yahudi atau Nasrani. Makanya Rasulullah SAW ketika menyampaikan, aku melarang kalian ziarah kubur, artinya kecenderungan waktu itu memang sudah ada yang disebut dengan ziarah kubur. Kemudian Rasulullah membina para sahabat, kemudian membimbing supaya akidahnya kuat. Setelah akidahnya kuat, fal'an pazuruha. Sekarang, oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, berziarahlah. Artinya oleh Rasulullah diperintahkan, dalam artian di sini dianjurkan untuk berziarah ke kuburan yang efeknya luar biasa. Efeknya adalah, atau yang disebut dengan hikmahnya adalah, fa'innahat tudzakirul maut. Kalau tadi riwayat Muslim, sedangkan dalam riwayat Imam Tirmidzi itu ada tambahan fa'innahat tudzakirul maut, bahwa yang disebut dengan ziarah kubur itu memang akan mengingatkan gitu ya, mengingatkan kepada kita bahwa kita pun akan sama, akan menyusul seperti yang saudara-saudara kalian, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Dan hal itu ya tentunya kita semua, karena dalil itu sudah sampai kepada kita berdasarkan keterangan tersebut, maka ada anjuran untuk ziarah kubur yang Nabi menyampaikan secara langsung hikmahnya, yaitu adalah mengingatkan kita dengan kematian. Dan biasanya kalau seseorang itu ingin mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dengan dunia hedon mungkin saya ingat nanya susah ingatnya ya. Dengan dunia yang begitu hura-hura susah ingatnya. Tetapi kalau dengan sesuatu yang sifatnya musibah, manusia itu biasanya suka cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa itu adalah pengingat kamu. Kamu pun akan mati sama seperti saudara. Maka dalil tersebut menjadi pendorong bahwa ziarah kubur ini memang dianjurkan. Ya. Hukumnya dianjurkan. Dianjurkan ya. Nah, dalam keterangan tersebut tidak disebutkan kapan, gitu kan? Ya. Tidak disebutkan kuburan siapa, gitu kan? Dipersilahkan, ya. Kita mau mengunjungi siapa saja, berziarah kepada siapa saja. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita mengkhususkan. Begitu mungkin Ustadz Makbul sebentar. Ya, jadi kalau disimak dari pemaparan Al-Ustadz Sobar tadi, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sebelumnya beliau melarang, kemudian beliau memerintahkan, nah,
maka bisa disimpulkan bahwa ziarah kubur itu hukumnya dianjurkan gitu ya. Itu pun dengan catatan barangkali ya Ustaz. Ya, Dengan catatan tujuannya tadi mengingat kematian. kematian. Ya. Iya. Ya, kemudian terkait dengan tujuan tadi ya, tujuan ziarah kubur sudah disampaikan, yaitu semata-mata memang untuk mengingat kematian. Barangkali ada lagi Ustaz tujuan yang lain, Ya, misalkan secara khusus mendoakan Ya. supaya lebih dekat di kuburan Nah, misalkan. ini kaitan dengan berdoa, tentunya kita mendapatkan pengajaran dari berbagai keterangan, tentunya tidak dikhususkan Ya. di apa namanya, di kuburan. Gitu. Kita mau mendoakan saudara kita, orang tua kita di mana saja. Ya, termasuk doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk memperbanyak doa, yaitu ketika kita sedang sujud dalam sholat kita, maka doakanlah orang tua kita atau orang-orang yang terdekat dengan kita. Gitu. Kemudian ada keterangan bahwa untuk ini ada manfaatnya ziarah kubur itu begini, ya ada dua. Yang pertama yaitu mendoakan. Yang kedua ziarahnya, gitu kan. Yang pertama ziarahnya, yang kedua mendoakan. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa yang sesuai dengan perintah Nabi yang disebut tudzakirul maut, yang mendekatkan diri, mengingatkan kepada kematian. Rasulullah mengajarkan kepada kita, Assalamualaikum ahla diyar. Semoga keselamatan bagi kalian semua, wahai ahli kubur. Wa inna insyaallah lahikun. Dan kami pun, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin. Ya. Wa inna insyaallah lahikun. Dan kita semua insyaallah akan bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa tersebut, dan ada dua yang menjadi pahalanya, yaitu pahala berziarahnya untuk mengingat kematian. Dan yang kedua ada pahala ketika mendoakan. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Doa tersebut memberikan keafiatan, keselamatan kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia. Setelah itu nggak ada lagi apa yang harus dilakukan, apalagi. Karena yang menjadi permasalahan adalah kita bicara tentang ziarah kubur. Apakah ziarah kubur ini urusan dunia atau urusan ukhrawi, ya? Urusan muamalah atau urusan ibadah? Makanya sebagai bentuk titik tekan bahwa kalau urusan muamalah ya tentunya dipersilahkan tanpa ada urusan dengan dalil yang menuntut kepada syariat. Tapi kalau urusan ibadah ya tentunya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dalam ibadah itu adalah haram untuk melakukan sesuatu kecuali ada keterangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah ya tidak ada yang lain selain mengingat kematian lalu berdoa kepada saudara-saudara kita. Selebih daripada itu kekhawatiran-kekhawatiran yang masuk yaitu adalah pengaruh dari agama lain. Mungkin itu dulu Ustaz Matbuh. Kalau memperhatikan Ustaz di tradisi kita ya dalam ziarah kubur itu boleh jadi bahkan doa yang diajarkan oleh Rasulnya tidak dibaca gitu. Yang terjadi malah melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi kata Ustaz memang tidak ada dalilnya atau tidak ada contohnya dari Rasulullah. Misalkan membaca Al-Quran gitu ya, atau berdoa mendoakan mayit selain dengan doa yang tadi gitu. Itu bagaimana? Ya, kalau kita melihat lagi membaca Quran itu bagus ya. Kemudian apa? Berdoa juga bagus ya.
bahkan dengan apa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan, itu yang dipanjatkan itu juga bagus. Tetapi yang tadi tidak setiap yang bagus itu dan kita merasakan secara rasa gitu ya. Itu seperti khusyuk ya. Itu bukan bagian dari bagus menurut syariat. Oleh karena itu kita sungguhnya menempatkan bagus ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagus. Ya, kalau misalnya kita melihat dari keterangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan la taj'alu buyutakum kuburon. Ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, artinya kuburan itu sepi, kok sekarang jadi rame. Gitu kan. Oleh karena itu jangan sampai kuburan itu diramekan. Dan khawatir sekarang dibuat satu tempat bermain gitu, tempat wisata, hingga tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ada dua yang menjadi titik tekan dalam hadis tersebut. Yang pertama, secara lahiriah hadis tersebut Rasulullah melarang menjadikan rumah kita seperti kuburan sepi. Ya, karena relatif yang disebut dengan kuburan itu sepi, nggak ada penghuninya kecuali ahli kubur. Maksudnya adalah coba hingar-bingarkan, makmurkan rumah kita itu dengan baca Quran, dengan belajar. Sebaliknya, mafhum mukhalafah dari itu, jangan menghingar-bingarkan, meramaikan di kuburan dengan baca Quran. Gitu. Dan itu tentu saja menjadi peringatan kepada kita menempatkan baca Quran itu bagaimana. Baca Quran itu bagus, tapi kalau tempatnya yang Nabi larang, tentunya walaupun baca Quran di tempat yang tidak selayaknya dan tidak pantas, tentu hal itu menjadi dilarang. Begitu Ustaz Makro. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi memang ini agak ketat gitu ya, terkait dengan ziarah kubur itu. Ya. Khawatir terjatuh kepada larangan Rasulullah SAW ketika beliau melarang untuk ziarah kubur. Ya. Karena kondisi sahabat tadi imannya masih lemah barangkali ya. Mungkin itu bisa dikatakan hukum gitu ya, hukum anjuran ziarah kubur tadi menjadi sunat atau dianjurkan itu apabila terkait dengan ilat barangkali ya. Apabila tujuannya semata-mata untuk mengingat kematian. Berarti gitu. Kalau tidak untuk mengingat kematian, nah justru di sini yang perlu kepada terus diingatkan pembelajaran. Ada hal lain yang tidak diinginkan oleh kita. Bersama kaum muslimin ada kewajiban kita untuk mengingatkan dengan penuh sopan dan kasih sayang. Ada hal lain yang khawatir itu menjadi keinginan si penziarah gitu kan, yaitu bertawasul. Bertawasul, kemudian menghubungkan apa yang menjadi keinginannya lalu disampaikan kepada ahli kubur. Konon katanya kalau ahli kubur dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa melaporkan, apalagi orang soleh, apalagi ke makam Rasulullah, sampai bersemangat untuk menyiapkan modal yang begitu mahal untuk ziarah kubur ke makam Rasulullah gitu. Nah, ini jadi bertawasul ya, meminta atau menyampaikan sesuatu, menghubungkannya kepada ahli kubur. Dan kita mengetahui bahwa yang disebut dengan tawasul itu ya tentunya ada keterangan yang menunjukkan adanya tawasul, seperti tawasul dengan asma atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an Al-A'raf 180 gitu, bahwa
sebelum kita menyampaikan keinginan-keinginannya, falahul asmaul husna, maka ucapkanlah baginya nama-nama yang baik. Jadi kita punya keinginan, maka sampaikanlah kepada Allah. Sebelum itu adalah dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Kemudian dengan tawasul dengan amal soleh terbaik. Ya, kira-kira apa keinginan kita ingin menyampaikan kepada Allah agar kita pede di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta sesuatu, berdoa kepada Allah, maka tawasulnya dengan amal soleh terbaik, yaitu seperti kisah yang di dalam gua yang terjebak. Rasulullah menyampaikan ada 3 orang yang sebelum kalian itu terjebak dalam gua, lalu gua itu tertutup dengan batu yang amat besar. Pikiran nggak bisa dipikirkan karena sudah habis, tenaga juga sama. Kalau zaman sekarang ponepren juga kumaha ada can aya ya, belum ada pada waktu sinyal. Itu ya, belum ada sinyal kayaknya ya. Akhirnya masing-masing dari mereka meminta kepada Allah dengan membawa amal soleh terbaik. Jadi ada tawasul dengan amal. Kemudian tawasul dengan orang yang soleh, garis bawahi yang masih hidup, gitu kan? Kalau tawasul dengan orang yang soleh, titik saja, bisa 2 artinya. Bisa yang hidup, bisa yang mati. Nah, dan hal itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Bukhari ketika pada waktu itu musim kemarau, ya. Kemudian Umar bin Khattab meminta kepada paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, supaya berdoa kepada Allah, ya, meminta doa kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk berdoa. Maka kata Abbas bin Abdul Muthalib, kunna natawassalu, kami itu bertawasul, ya, sebagaimana yang dulu kami ajarkan oleh Rasulullah, meminta hujan. Kemudian Abbas meminta kepada Allah, ya, untuk diturunkan hujan. Dan kata Abu Hurairah pada waktu itu, mohon maaf, Anas bin Malik sebagai pewarta hadis langsung payus qauna, lalu pada waktu itu mereka langsung diberikan hujan. Ini tawasul bukan kepada Rasulullahnya, tetapi kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Mohon doanya agar didoakan menjadi orang yang sukses. Orang tersebut, orang yang soleh tersebut mendoakannya, ya, kepada orang tersebut. Cuman masalahnya kita harus punya wadahnya. Orang tersebut harus punya wadah. Oleh karena itu tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Kemudian tawasul dengan mengikuti contoh Rasulullah yang keempat, ya. Jadi mengikuti tawasul dengan cara mengikuti contoh Rasulullah. Kalau kita ingin mencintai Allah, kalau kita mencintai Allah, maka ikutilah gitu, fattabi'uni in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dalam surat Al-Imran 31 Rasulullah menyampaikan, jika kalian itu cinta kepada Allah, bagaimana? Ya, tidak langsung mengatakan saya cinta, tidak. Buktikan dong. Dengan apa? Dengan mencontoh aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi, yang saya ketahui tawasul ini yaitu tawasul dengan sifat atau nama Allah, tawasul dengan amal soleh terbaik, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, tawasul dengan mencontoh kepada Nabi. Saya lihat-lihat lagi, tidak ada yang disebut dengan tawasul kepada orang yang soleh yang masih yang sudah wafat, gitu. Nah, inilah yang menjadi titik tekan dalam permasalahan ini, yang tentunya ini akan mendekatkan, bahkan
khawatir yang amat pasti gitu ya. Hmm. Ini masuk pada kategori kemusyrikan. Jadi yang diinginkan itu satu, ingin mengenang, mungkin mengenang dengan si mayit. Yang kedua, bisa jadi motifnya adalah meminta sesuatu yang hal tersebut sangat dilarang oleh Allah dan begitu Ya. mungkin. Ya, terima kasih San, sangat jelas ini terkait dengan hukum gitu ya. Ya. Hikmah juga ketentuan ziarah kubur secara umum. Nah, kemudian sekarang muncul di kita gitu ya, fenomena di kita, ziarah kubur itu tidak hanya secara umum di waktu atau tempat tertentu. Nah, malah ziarah kubur itu sering dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu suka banyak gitu ya. Apakah itu memang ada bagian gitu ya, bagian dari pelaksanaan sholat Idul Fitri, atau bagaimana nih? Atau hanya tradisi saja gitu ya? Ya. Bagaimana? Ya. Jadi kita tempatkan dulu bahwa tadi disampaikan ziarah kubur itu adalah ibadah. Ya. Ya, yang jelas urusan ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali ada keterangannya, ada dalilnya. Oleh karena itu, apakah ini adalah paket lebaran? Nah, gitu kan. Paket lebaran, kalau ada keterangannya dari Rasul, ya kita menerima. Ya, karena Rasul yang sudah mengajarkan hal tersebut. Ya. Tetapi karena ini sebetulnya ziarah kubur itu tanpa dikhususkan, silakan saja. Ya. Oleh karena itu diumumkan dan jangan sampai menghususkan setelah salat. Maka dari itu kalau kita sudah mempaketkan ziarah kubur itu adalah bagian daripada setelah salat Id, itu sudah menjadi ibadah. Sudah menjadi keyakinan yang tentunya ini sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan begini misalnya, kalau umum berarti boleh setelah salat Id, gitu kan? Ya tentunya tidak seperti itu juga, tidak seperti itu juga. Karena apa? Yang tadi kekhawatiran yang menjadi kebiasaan agama lain Islam. Seperti sebelum Ramadan, sebelum puasa, mereka itu nyadran. Setelah Ramadan itu mereka ziarah lagi, gitu kan, ke kuburan orang tuanya. Ditambah lagi dengan menabur bunga, ya. Kemudian menyiram dengan air, yang air itu tidak sampai ke mayit itu, gitu ya, keburu kering mungkin ya. Nah, ini adalah kebiasaan agama lain yang tentunya dalam Islam itu cara ibadahnya itu jangan sampai sama seperti agama lain. Ya, dalam sholat juga sama. Sholat kita itu tidak memiliki kesamaan dengan agama lain. Ya. Dalam sholat juga tidak boleh kita menyerupai dengan binatang. Makanya ibadah ini menjadi ciri khas agama Islam yang tidak boleh meniru seperti agama. Ya, menurut keterangan, agar untuk mendakwahkan Islam yang pada waktu itu Islam penduduk Indonesia itu banyak yang agama musyrik, agama musyrik. Bagaimana cara berdakwahnya? Yaitu mereka masuk Islam tapi masih tetap membawa kebiasaan Hindu Budhanya, agama-agama kemusyrikannya. Oleh karena itu, bagaimana umat Islam tetapi sekarang mah dimodif, gitu kan? Modif, tidak dengan membaca, tidak dengan dengan sesajen atau tetapi dengan membaca Al-Quran atau doa-doa yang menurut mereka. Ya, itu dulu. Kalau sekarang kan zamannya yang terbuka, di mana kita dapat mengakses ibadah ketika ziarah kubur itu apa aja. Ternyata tidak ada ibadah lain, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melarang menyengajakan diri baca Quran, doa-doa khusus,
yaitu di hadapan kuburan. Nah, mungkin itu terkait dengan penghususan. Oleh karena itu, saya lebih menekankan dalam tindakan sadudari'ah, ya, tindakan preventif, kan ini umum. Ya, kalau umum kapan saja, termasuk setelah salat Id, gitu, umum. Tapi kekhawatiran ini menyerupai dengan agama lain, maka kita jangan sampai mencontoh. Dicari hari-hari yang lain sajalah. Hari-hari yang lain yang mungkin tidak menyerempet, tidak ada titik singgung dengan agama lain. Apakah 1 bulan setelahnya atau tidak ada kaitan dengan Ramadan. Dan ini sebagai bentuk pelajaran bahwa ziarah kubur itu ada, dianjurkan, tapi bentuk tindakan preventifnya jangan setelah salat. Mungkin itu saja. Barangkali tujuannya mah bagus ya, Sad. Ya. Mendoakan orang tua. Ini sebagai closing statement, Sad. Sesi terakhir, bagaimana memberikan targhib, motivasi, juga tarhib kepada kita, kepada jamaah khususnya, agar niat tadi ziarah kubur itu betul-betul dapat diluruskan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini agar pintu magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diterima. Mulai dari saumnya, mansoma, kemudian tarawehnya, mankoma Ramadana, kemudian menghidupkan Lailatul Qadarnya dengan redaksi yang sama, Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Sekuat tenaga kita mencurahkan segenap kemampuan agar kita itu diberikan magfirah oleh Allah Subhanahu. Pertanyaannya, apakah yakin kita itu diterima? Maka dengan hal itulah kita dapat meyakinkan diri apabila kita senantiasa belajar pada Allah dan Rasul-Nya, hingga apa yang dijanjikan oleh Rasulullah diampuni dosanya betul-betul sebagaimana yang disabda. Setelah itu, janganlah sampai kita mengotori magfirah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan sesuatu yang masuk kategori kemusyrikan. Dan kemusyrikan ini tidak ada ampunan dari Allah kecuali dia betul-betul bertobat. Allah sudah memberikan magfirah di bulan Ramadan. Tidak lama dari bulan Ramadan itu berlalu, setelah salat Id, malah menziarahi kuburan karena sesuatu yang diyakini atau tidak ada landasan apapun berdasarkan kebiasaan manusia, bahkan lebih daripada itu meminta kepada orang yang sudah meninggal, maka hal itu adalah inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya itu adalah bagian daripada kemusyrikan yang amat besar. Oleh karena itu, kemusyrikan yang seperti itu adalah ladzulmun adzim, adalah kezaliman yang amat besar. Oleh karena itu, kita berharap di penghujung akhir Ramadan ini semuanya menginginkan magfirah, pengampunan dari Allah, agar jangan sampai ibadah kita tercoreng, bahkan dia berpuasa, dia bersaum, melaksanakan saum, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, ilal ju' wal. Tetapi kita terus berusaha semaksimal mungkin agar saum kita diterima oleh Allah dengan mencontoh, belajar dari Rasulullah Shallallahu
Mohon maaf apabila ada salah. Ya, terima kasih Al Ustadz yang telah memberikan materi yang sangat jelas, sangat bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya dalam rangka tadi menjaga kemurnian dari ibadah bulan Ramadan, jangan sampai terkotori dengan pelaksanaan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jazakallah khairan katsirah kepada Ustadz atas ilmu yang diberikan. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustadz bisa bermanfaat, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan barangkali dari kami sebagai pembawa acara, pemandu acara, mohon maaf apabila ada kehilapan dan kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda